wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi sahabat bahasa. Kembali lagi di Siniarsa Sambo, Bincang Bahasa dan Sastra. Kali ini bersama saya Rizky di edisi Bincang bersama Tokoh atau Bisato. Wah, tidak terasa ya sahabat bahasa, kita sudah memasuki bulan yang kita kenal dengan bulan bahasa. Bulan bahasa yang tepat jatuh nanti di bulan Oktober, tepatnya di akhir bulan Oktober. Dan rasanya tidak lengkap kalau kita tidak membahas buku favorit sahabat bahasa. Tenang sahabat bahasa, di sini Elsa Sambo, kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu buku favorit dan buku terbaik ya kayaknya ya. Mengenai self-improvement, learning how to learn, dan kita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan orang di balik layar dari buku ini. Selamat datang Kak Aziza. Halo, Halo Kak Kak Aziza. Rizky. Terima kasih. Wah, Kak Aziza ini Terima adalah kasih. penerjemah dari buku Learning How to Learn yang ditulis oleh Barbara Oakley dan kawan-kawan. Luar biasa nih kakak di sana, di Jogja, membersamai kita di Lombok, dan pastinya ditonton oleh sahabat bahasa di seluruh Indonesia. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Rizky. Luar Terima biasa. kasih sudah mengundang saya di Oh, Siniar Sasambo Wisato yang ya. bertepatan dengan peringatan Bulan Bahasa ya, Kak ya? Iya, menjadi rangkaian video menyemarakkan bulan bahasa nih Kak. Semoga perbincangan kita memberikan insight ke sahabat bahasa ya Kak ya. Amin, keren, Iya. keren. Oke, oke. Saya lihat Kakak latar belakangnya unik sekali ya. Ada Santai. di Ini pantai. Ya, iya oke. menyesuaikan vibe Lombok ya. Betul, Vibe iya. Nusa Tenggara Barat yang Vibes dengan Nusa Tenggara pantai-pantainya Barat. ya kan? Dan semoga ada rezeki nanti bisa ke sini dan kita berjumpa langsung nanti Amin, ya Kak. amin. Amin. Ada keinginan banget sih liburan ke Lombok ya. Lombok, amin, amin. Jangan lupa hubungi Balai Bahasa. Siap. Oke, Kakak berbicara mengenai karya Kakak, one of your, ya, yours. Karena karya Kak Aziza ini cukup banyak, teman-teman. Saya akan bacakan satu-satu. Karena nih buku-buku yang bagus banget, dan saya yakin sahabat bahasa salah satu dari pembaca dari buku Kakak. Jadi Kak Azizah Fitriyanti ini sendiri adalah lulusan sastra Jepang ya Kak dari Ya. Universitas Gajah Mada, dan saat ini menjadi pekerja lepas ya. Dan salah satu bukunya mulai dari tadi Learning How to Learn, kemudian Surrounded by Idiot oleh Thomas Erickson, kemudian What I Talk About When I Talk About Running oleh Haruki Murakami, dan Nelson Mandela, The Author's Biography, Mengenal Jepang, Voila La France, Melo Yellow Drama. Nah, ini saya harus baca nih, Melo Yellow Drama. Dan seringkali menjadi copywriter ya, menulis untuk berbagai klien dengan topik di bidang pemasaran digital, lifestyle, fintech, lingkungan sosial, tata kelola, dan sebagainya. Sangat banyak ini teman-teman ya, 2 lembar. Dan pastinya buku-buku kakak ini adalah buku-buku yang sudah dicetak berkali-kali ya. Artinya sangat sangat laku. Luar biasa Oh. nih Kak, luar biasa. Kak Jadi Rizky belajar. sedikit Oke, sedikit oke. koreksi itu buku Ah, yang disebutkan yang penerjemah tuh yang di atas aja bagian oke. bawah itu saya editor, saya Oke. menyunting gitu. Oke. Oke. Sorry Kak. Jadi yang It's di okay, bagian penerjemah dan ada yang menjadi penyunting seperti itu Kak. betul, Tapi betul. nggak apa-apa Kak, itu menjadi track record Kakak. Baiklah, terima kasih. Dan pastinya kita akan belajar banyak nih sahabat bahasa mengenai Ya, proses penerjemahan khususnya ketika Kakak mengerjakan karya ini. Teman-teman bisa lihat oke. ya, Learning How to Learn, dan kalian bisa membeli buku ini di beberapa toko. Di Lombok ada di Gramedia, dan sangat lengkap ya, dan menginspirasi. Seperti apa inspirasi yang kita dapat, kita akan bahas di Siniarsa Sambo. Sebelum kita membahasnya ya, mungkin Kak Azizah bisa menambahkan perkenalan atau mungkin berbincang sedikit nih seputar project dari buku ini yang Kakak kerjakan ke sahabat bahasa. Silakan Kak.
Baik, terima kasih Kak Rizky. Tadi perkenalannya sudah lengkap sekali sama Kak Iya, Rizky ya. Tapi saya fans, soalnya menambahkan, fans Kak, fans jadi ya tahu. Allah, saya perlu kirim tanda tangan nggak? Iya, boleh boleh Kak nanti. Oke. Jadi Eh, sedikit menambahkan saja, saya mm-mm, penerjemah lepas di Bentang mm-mm, Pustaka di mm-mm, bagian non-fiksi. mm-mm, Eh, dan terkait buku Learning How to Learn ini, mm-mm, eh, memang eh, menarik sekali ya karena dia berasal dari kelas dari Dr. Barbara sendiri di Coursera. mm-mm, Seperti mm-mm. kalau di kita mungkin ingin belajar atau situs-situs pembelajaran ruang guru lain sebagainya Betul betul. kayak gitu. Mm-mm. Nah, di Coursera itu update terbaru pesertanya sudah 3 juta. Jadi ini Wow. memang benar-benar eh, berdampak ya buku ini dan Mm-mm. laris gitu. Jadi ada tantangan tersendiri dalam Mm-mm. proses menerjemahkannya. Seperti itu, Oke. Kak. Berapa lama Kakak butuh waktu untuk menerjemahkan karya ini, Kak? Oke, jadi kalau dari waktunya sendiri, deadline-nya yang diberikan dari penerbit Bentang Pustaka ke saya, Mm-mm. itu prosesnya 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Tapi setelah itu, setelah proses eh, penerjemahan selesai, Mm-mm. itu ada revisi, kemudian penyuntingan, seperti itu. Jadi terus tektok-tektok gitu ya dengan Oke. editornya. Jadi kurang lebih memakan waktu 2 bulan begitu, sampai Oke. akhirnya naik cetak. Seperti Oke, itu. ini cetak di tahun 2023 ya, Kak, kalau nggak Ya, salah ya? kalau edisi Dan aslinya edisi 2018 ya. 16, Ya, betul. Dan dicetak oleh Bentang di November 2023. ya akhir Dicetak 2023. dicetak untuk kedua kalinya di Maret 2024. Kayaknya akan dicetak lagi di Sudah 2025 sudah ya. dicetak lagi. Oh Kalau my God, tuh kan? ini kalau misalnya kita cek di marketplace ya, Ya, buku Alhamdulillah buku ini selalu ada di yes. bestseller di official store-nya, ada Wow, di wow, wow. 5 teratas gitu. Ya, karena Untuk bidang non fiksi ya. betul-betul untuk self improvement dari Yes. Bentang ini saya akan bahas nanti ya. Oh Sebelum baik, itu, baik. bagaimana saya sebagai fans dari buku kakak ini mendapat banyak ilham ya, dan Sama Kak. wajar Saya pun, wajar banget kakak juga ya sebagai ya penerjemah saya tuh. pun, ya. Itu yang saya akan banyak pertanyakan Kak, karena kakak menerjemahkannya dengan sangat baik. Seperti yang saya garis bawahi, kakak tuh menggunakan bahasa komunikatif. Artinya tetap baku, tapi nggak kaku. Kok bisa? Kok bisa? Dan itu bagus sekali. Sebelum kita ke sana nih Kak, ada beberapa pertanyaan seputar tadi kan kakak banyak bekerja di karya-karya non-fiksi. Apakah kakak sendiri memang terbiasa atau memang prefer ke karya itu atau nggak masalah kalau ada tawaran untuk karya fiksi kakak juga akan ambil? Kayak gimana tuh kak? Ya, pada dasarnya saya Hmm? bebas ya. Saya suka fiksi, saya suka non Hmm? fiksi dan Hmm? bisa menyesuaikan sesuai pesanan begitu. Oke. Ya, tapi tapi alhamdulillahnya itu sampai saat ini kesempatan yang datang itu baru non fiksi. Baru non-fiksi, Ya, oke. kebanyakan self improvement. Terus Hmm? satu kali saya pernah dapat untuk early education Ya, tentang early reading education ya. aloud. Eh, saya lupa Oh, memasukkan oh itu sini belum. ya, reading Iya, iya, aloud iya. ya. Karena saya pikir, aduh beda, aduh ketinggalan nih ini. Kayaknya tahun 2021 kah atau 2022 gitu. Oh, cerita anak berarti itu Kak atau Iya, metode tentang reading? Oh. iya, tentang perkembangan anak, early education. Jadi Oh. manfaat reading aloud gitu. Wah, bagus sih, bagus Membaca Kak. nyaring ya. Bagus. Nah, Harus itu beli. itu pertama kalinya, pertama kalinya itu eh, dapat itu gitu, dan itu pun Ah, menyunting gitu. menyunting Jadi ya. ya, jadi penulisnya kan backgroundnya kedokteran ya, tumbuh kembang anak seperti Iya, itu. iya. Jadi saya Mm-mm. menyunting untuk membahasakannya ke dalam buku seperti itu. Oke, iya. Saya Dan tertarik nih Kak. Mm. ya Ter sedikit itu, ah, dan dan apa namanya, dan kerja tim bukan saya pribadi gitu. oke, Jadi oke, saya oke. pikir saya pikir
ada kredit saya di situ tapi sedikit saja. Oke, ya, ya. Saya Gitu, setuju oke. juga sih, Kak. Sebuah Betul, karya yang baik itu tidak akan pernah berdiri sendiri. Dia akan betul, disokong oleh banyak orang hingga akhirnya dia betul, menjadi the perfect betul, perfect betul, gitu, nggak bisa betul. sendiri. Dan Iya, Bentang ataupun penerbit lain tempat Kakak, bekerja juga pasti menerapkan itu ya. betul. Dan Seputar eh, kalau di Bentang sendiri, sepengetahuan mhm, saya ya, memang ada kekhususan gitu, Kak. Jadi oke, memang untuk penerjemah non-fiksi ada ini mhm, daftarnya segini, oke, fiksi ini penyunting, penerjemahnya juga segini gitu. Jadi oke, saya pikir ini untuk menjaga konsistensi penerbitan juga ya. betul Jadi betul betul memang betul. sudah ada khususnya sendiri-sendiri. Ini Oke untuk oke. bentang pustaka seperti itu. Kayaknya kita harus studi belajar deh, Kak, di sana. Kayak harus Dengan senang belajar. hati. Silahkan, Pengen pengen silahkan pengen ke Jogja, ya. main ke Jogja gitu. Ya. Ya, berbicara mengenai pekerjaan Kakak sebagai pekerja lepas ya, yang khusus sebagai penerjemah. Itu, Kakak sudah menggeluti bidang ini selama berapa tahun nih, Kak? Karena dari karya Kakak yang, rata-rata juga sangat bagus, itu pastinya Kakak sudah lamakah atau memang sudah ditakdirkan menjadi penerjemah yang handal gitu ya? Kalau kalau sebagai pekerja lepasnya sendiri sih Mhm, saya mhm. mungkin udah jalan 8 tahun ya. Sudah jalan 8 tahun. 8 Jadi tahun berarti ya sekitar 2000, eee, 2014, 17, 14, 2014, 2014. 2014 ya. Oke, Jadi itu oh, saya juga waktu itu side hustle ya. Jadi saya punya oh, pekerjaan tetap, tapi oke, saya juga eh, ditawari untuk sebagai penerjemah lepas, penyunting lepas, oke, seperti itu. Ya. gitu. Ada ini nggak Kakak ketika Kakak kan menjalani peran sebagai penerjemah dan juga pernah menjadi penyunting. Menurut Kakak yang paling sulit itu menjadi penerjemah atau menjadi penyunting? Pertanyaan menarik ini, Kak. Pertanyaan Kalau menarik ya. saya, ya, kalau saya pribadi mah lebih sulit menyunting. Oh, oke oke oke. Karena, Karena nggak bisa ngubahnya ya atau gimana, betul, Kak? betul. Karena kalau menyunting kan sudah lewat penerjemah ya, yang dia langsung Heeh. ke naskah asli gitu. Jadi, Heeh heeh. jadi sudah ada, sudah ada pemindahan dari orang kedua Oke. yang kita menyunting tuh memposisikan diri kita sebagai pembaca, begitu kan? Jadi pembaca, aduh, pengennya kayak gini nih gitu. Iya Misalnya, iya aduh iya. nggak enak nih gitu. Tapi padahal Mhm. itu sudah terbentuk gitu, sudah alurnya yang dia pindahkan gitu. Jadi nggak bisa ngubah banyak gitu. Oke, jadi menurut Kakak jauh lebih banyak tantangannya ketika menjadi Ya, penyunting ya, Kak? sorry. Ya, Oke oke kalau oke. saya pribadi lebih baik Mhm. tantangannya menyunting. Kalau boleh milih, saya pilih menerjemahkan sih. Kayak kita punya kontrol sendiri walaupun tetap akan beri masukan, tapi kita punya Betul, kontrol betul, sendiri untuk karya kita ya, Kak, ya? betul, betul. Oke oke oke. Barulah kita masuk ke karya ini, Kak, ya. Salah satu dari karya Kakak ya, Learning How to Learn yang Ya. Kakak kerjakan project Kakak. Nah, mmm, mungkin bisa diceritakan, Kak, proses hingga akhirnya dari awal banget. Tadi kan udah dijelasin juga sih Kak, Kakak ngerjainnya 1 bulan, tapi mungkin sahabat bahasa nih yang mungkin juga ya akan bekerja mengikuti jejak Kakak ya, atau kami juga nih ya sebagai balai bahasa yang mungkin akan, apa istilahnya, mencoba belajar untuk menerjemahkan, proses awal dari penerjemahan suatu karya itu seperti apa sih Kak? Mulai dari kita beli dulu karyanya atau bagaimana tuh Kak? Ya, betul sekali. Jadi Mhm, pihak penerbit itu proses awalnya mhm, selalu mengakuisisi buku dulu ya. Jadi oke. apa buku yang akan mereka targetkan untuk diterjemahkan Oke, itu diakuisisi oleh dalam hal ini Bentang Pustaka seperti itu. mhm. Jadi kredit yang sangat besar untuk tim Bentang Pustaka karena berhasil mengakuisisi buku ini. Karena Hebat ya, hebat pokoknya tim banget, hebat hebat akuisisinya banget. hebat sekali ya untuk bisa Bener bener. mendapatkan buku ini. Jadi akuisisi, kemudian deal mereka antara penerbit
bentang dengan agen Hmm, Barbara seperti itu. oke. Kemudian setelah fix, penanggung jawab atau editor akan menghubungi penerjemah. Oke. Dan ini menghubungi saya, kemudian ditawarkan seperti ini, ada proyek seperti ini, kemudian deal, kalau saya terima berarti deal kan. Setelah Ya. itu baru proses penerjemahan. Setelah proses penerjemahan nanti ada penyuntingan, dan Oke. penyuntingan itu juga kadang ada revisi, klarifikasi, seperti itu tektokan Wah. antara saya dan editor. Kemudian nanti setelah itu semua beres, ada proofreading. Proofreading Ya, tetap jadi ya. tata bahasanya, eh, Mm-mm. typo-typo atau baku non Ya, baku betul 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 sepertinya, Kak, betul. ya seperti itu. Wow, wow. Kemudian naik cetak. Dan proses ini di luar grafis ya, misalnya Oh. desain sampul, ilustrasi Mm-mm. jika ada, kemudian dummy. Dummy itu pra 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 Iya, pernah pra cetak. terbit, ya Pernah pra terbit terbit. betul, Jadi pernah terbit. jadi sudah dicetak Oh, tapi udah ada lagi gitu kan. lagi ya, oh keren. Dan saya Seperti itu. memang benar apa ya, setuju dan sangat mengapresiasi ya dan perlu dicoba untuk kami nih lembaga pemerintah. Karena di sini tuh tidak hanya penyunting itu tidak hanya menyunting, tapi juga di sini ada pemeriksa aksara dan ada penata aksara. Jadi literally benar-benar Betul. nggak ada typo, teman-teman. Buku ini nggak ada typo sama sekali dan apa ya, mulai dari penataannya juga sangat sangat benar-benar nggak kebayang kayak ngerjain sebulan kayaknya nggak mungkin deh. Sebulan Setahun itu kayaknya satu benar-benar tahun deh. hanya penerjemahannya Oh saja itu ya untuk Kak. penerjemahannya aja ya. Untuk Jadi proses ininya 1 bulan lainnya ya, lebih 1 bulan 2 bulan lain. mungkin ya, 2 bulan sekitar dua ya. bulan. Makanya Dan wow ya, keren. dan kalau di sepengetahuan saya kalau di Bentang Pustaka ya, kalau beli buku yang Mm. asli pasti nanti ada sertifikat QC, Quality No, Control. Jadi nanti saya nggak pasti dapat Kak. Berarti masa saya nggak asli ada, sih? pas buka pasti ada kayak kertas kecil Oh, QC. oh iya, oh iya Ada iya kan iya iya itu yang ada. ada kertasnya kecil QC Oh, saya kira hijau. kertas apa itu? Ya, Ternyata itu itu ada QC, berarti sudah lolos quality control kayak gitu. oh, jadi ilmu baru nih Kak. Jadi kalau Tuh. teman-teman ada dapat kertas kecil tadi, itu berarti udah certified ya, istilahnya udah Certified. bersertifikat. Terus cetakannya timbul, itu juga Iya, salah ini satunya. timbul timbul Kak, heeh, dan enak banget bacanya, kertasnya enak banget. Tuh. Pokoknya luar biasa lah Bentang mempersiapkan karya ini dan terjangkau. Teman-teman lihat harganya, Tuh. ini sangat terjangkau teman-teman. Dan buku ini juga meraih banyak penghargaan ya Kak, buku aslinya ya tentunya ya. Betul, betul. Salah satu winner ya Kak ya. Saya kurang tahu nih eventnya. Berarti di event ini ada pemilihan buku terbaik seperti itu ya Kak mungkin. Lebih banyak ke best selling ya. Oh, best sellingnya. Bahwa ini Oke oke. best selling misalnya Judul salah satunya bisa dilihat, boleh sebut marketplace nggak ya? boleh boleh. Marketplace ya. Jadi kalau di market Silakan internasional silakan. kita bisa Heeh. untuk cek apakah dia best seller, best selling atau Oke. banyak peminatnya, reviewsnya seperti kan, uh, good 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 ada di, Bagus. Mm-mm. yes, ada di Amazon Books atau Oke. Google Books seperti Hmm. itu. Oh, ini Goodreads tandanya untuk ya. melihat Oke. reviewnya ada di Goodreads ya. Seperti itu. Iya. Jadi ya alhamdulillah, kemarin sebelumnya, eh, ketika ditawarkan proyek ini saya Ah. searching dulu ya, riset dulu Oh. seperti apa sih bukunya begitu. Kalau Jadi Kakak juga nggak asal terima ya, tetap juga enggak, proses. saya riset dulu, eh, saya riset dulu Oke 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 terkenal oke oke. apa seperti itu. Kan di Ah. YouTube-nya juga ada penggalan-penggalan Oke. tentang sorry, Mm-mm. tentang penggalan kelasnya Barbs ya, Iya. Dokter Barbara ini. Jadi eh, kita bisa lihat di situ. Dan Oke. sebagian besar kalau Mm-mm. untuk melihat melihat trennya itu kita bisa cek ke Mm. Google Books atau Oke. Amazon Books seperti itu. Wah, luar biasa. Dan seperti saya bilang, teman-teman, ini sangat terjangkau. Untuk ukuran buku self-improvement sebagus ini sangat terjangkau. Dan saya sangat beruntung menjadi salah satu pembaca dan menjadi fans dari Kak Aziza.
Ya, Hats off untuk Bentang Pustaka ya. ya, dan Bentang Pustaka, wow, give applause. Dan menjadi apa istilahnya, saya dan teman-teman di Balai Bahasa juga banyak menerbitkan buku, Kak, untuk sebagai pemenuhan bahan bacaan literasi yang berkualitas, dan melihat karya-karya hebat seperti ini memberikan inspirasi bagaimana kita bisa membuat karya-karya lain dengan cara yang sebagus ini dalam menghasilkan karya, di mana buku ini ya nanti kita bahas belakangan ya. Belakangan kita akan bahas belakangan. Oke. Oke, sebelum itu Kak, tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai proses kerja, eh, tidak hanya berhubungan dengan ketika Kakak menerjemahkan, tetapi sampai ke proses penerbitan dari buku itu ya. Iya. Nah, buku Learning How to Learn ini sendiri, juga apa namanya, memiliki kalau menurut saya ya Kak, sebagai pembaca, seperti yang saya katakan tadi, bahasa yang sangat komunikatif. Jadi Kakak menggunakan bahasa yang baku, asli baku sekali teman-teman. Baku tuh dalam artian tidak, menggunakan laras-laras gaul, tapi tetap nggak kaku, asik dan komunikatif. Ini gimana ya, Kak? Saya kayak penasaran, Kakak, kok Oke. hebat sekali Kak Aziza, gimana Wah. caranya Kak? Tularkan ilmu itu. Oke, kalau Gimana Kak? hmm, terima kasih banget apresiasinya Kak Rizky. Jadi Hmm, untuk buku ini ya, terkhusus untuk buku Learning How to Learn ini, hmm, saya baca dulu. oke, Benar-benar saya baca dulu, hmm, uh, scan lebih setingkat lebih dalam dari scanning ya. Jadi benar-benar oke, saya lihat semuanya gitu. iya. Dalam Uh, waktu berapa lama Kak baca untuk Mungkin memperdalam on buku ini? off, on off 5 hari On off? mungkin ya. Itu benar-benar saya baca kan scanning aja, scanning tapi Scanning, benar-benar scanning. kita Oke, benar-benar oke kita ya. tangkap intinya Oke, kayak oke. gitu. Jadi sorry, Mm-mm. jadi sorry. Gak apa-apa Kak, minum dulu Kak, minum. Oke, thank you. Eh, jadi um, setelah scanning itu saya pelajari, saya identifikasi gaya Hmm, bahasa penulisannya seperti apa, kemudian buku ini ditujukan untuk siapa, oke. kemudian inti-intinya apa saja gitu. Jadi tiga Mm-mm. langkah itu benar-benar saya identifikasi, Mm-mm. kemudian baru saya simpulkan, oh saya akan menerjemahkannya dengan gaya seperti ini ke dalam bahasa Indonesia. Karena kalau dalam bahasa Inggris, pronouns, Heeh. I, you, we, Iya, heeh. utamanya Ayuwi ya, itu kan Heeh. sangat sudah ya, ya ya ya, Heeh. aku, saya, kamu, anda, Kamu, Anda, gue, lu saudara. gitu. Mm-mm. Kami, kita, ya udah Ayuwi aja gitu kan. Heeh. Jadi benar-benar nggak bisa langsung sekali tangkap apakah dia menggunakan aku, Yes, menggunakan kata yes. ganti orang pertama aku, saya, Iya. orang kedua kamu, anda, Oke. eh, atau mungkin yang lebih informal lagi lu, atau apa gitu kan. Kemudian Iya, iya. kemudian kami atau kitanya juga tetap we di situ. Jadi Mm-mm. di sini saya lihat langsung bahwa di awalan eh, Dr. Oakley, Mm-mm. Barbara itu Mm-mm. Mm-mm. eh, menunjukkan buku ini kepada anak-anak, kepada Oke. remaja, mohon maaf. Mm-mm. Mm-mm. Maksud saya Mm-mm. kepada preteens lah ya. Jadi isi Mm-mm. bukunya santai gitu, Oke. santai, friendly gitu ya. Tapi ada di satu sisi ketika How to Use This Book di pembukaannya, dia Mm-mm. menunjukkannya kepada guru, orang tua, pendamping anak-anak seperti itu. Jadi ada menggunakan kata Anda gitu. Terus sementara itu yang lain kan ada sesinya juga Terry Seunoski ya, Iya. PhD, Mm-mm. eh, Mm-mm. yang ahli saraf, ahli Iya. neuron itu. Mm-mm. Beliau lebih teknis dan kadang dia memakai saya untuk untuk membahasakan dirinya gitu. Jadi benar-benar bagi saya pribadi menentukan pronouns dalam bahasa Inggris, kemudian untuk mengubahnya ke bahasa Indonesia yang natural itu sangat penting. Oke, oke. Jadi itu first First step step. dulu ya, Kak. Step. Yang mulai dari Kakak lihat karakter bahasa yang dipakai, kemudian sasaran pembacanya siapa, Betul.
Kemudian barulah inti-intinya, barulah kakak sesuaikan dengan yang ada di bahasa Indonesia. Betul. Wow, Karena wow kan sih. akan berbeda dengan menerjemahkan Betul, betul. makalah atau mungkin Hmm. dengan bantuan Google Translate seperti Ya, itu ya. Jadi, apalagi sekarang AI, yes, ChatGPT. apalagi sekarang ada AI, Gemini, ChatGPT, everything gitu ya. Bahkan Ya, benar-benar benar. benar-benar bahkan bahkan langsung di Windows, di Word pun langsung tersedia bantuan AI kan, Iya, AI betul. support seperti itu. Tapi ah, dalam pemindahan bahasa asal ke bahasa tujuan Mm-mm. itu tidak bisa dimungkiri pasti akan ada sesuatu yang hilang gitu Kak. Oh. Jadi karena ada sesuatu juga yang apa yang ditulis penulis aslinya tidak Mm-mm. bisa kita tangkap dan tidak bisa kita pindahkan ke bahasa tujuan. Dalam hal ini Tujuan. bahasa Indonesia. Iya, Nah, betul. apa yang saya Semangat lakukan tuh, Kak. dengan buku ini, tantangannya Mm-mm. adalah bagaimana meminimalisasi Mm-mm. sesuatu yang hilang itu. Oke. Dan Nah, benar sih, dan kakak betul. kadang beberapa kutipan ya sebelum kakak nyambung ya. Ya, silahkan. Kakak ada peribahasa-peribahasa yang diselipkan di sini dan kakak mencari padanan yang sama di sini. Seperti Betul. misalnya di dalam bukunya nih dia pakai makan katamu dahulu. Kita kan nggak mengenal pepatah itu ya. Dan Ya, kakak berikan ini padanannya sama seperti berakit-rakit ke hulu dan berenang-berenang ke tepian. Menurut saya itu benar. riset riset mendalam banget ke kakak Betul. bahwa semua pembaca mungkin aja nggak tahu pepatah ini dan kakak memberikan padanan ini loh pepatah yang sering kita kenal tuh miripnya kayak gini gitu. Dan Benar. wow, riset, perlu riset juga ya kak ya. Betul, itu sesuatu yang menarik juga dalam penerjemahan buku ini ya, Ah, Kak Rizky. Jadi selain tadi ah. saya sebutkan pronouns, pentingnya Hmm? pronouns juga bahasa Hmm? Inggris kan penuh dengan idioms. Betul, betul, Salah betul. satunya yang Kakak sebutkan tadi itu ya. Mm, mm, Jadi mm, mm. dalam penerjemahan buku ini saya sertakan terjemahan aslinya Iya, dan padanannya dalam bahasa bahasa Indonesia Indonesia. karena lagi-lagi ini kita tujukan untuk remaja, untuk preteens ya. Iya, Jadi nggak cuma itu misalnya istilah di awal bab renjana. Jadi iya, kata renjana rencana kan passion, right? passion passion. Yes, jadi itu sudah bagus, sudah ada di Iya, iya, KBBI. Tapi tetap betul. saya cantumkan di situ, Oke. renjana tuh passion gitu. Iya, Itu karena jadi juga saya mencoba konsisten dengan Dr. Oakley sendiri yang di oke. buku aslinya beliau menerjemah, sorry, beliau menjelaskan lebih detail, lebih rinci Oke. tentang apapun yang dia anggap akan susah dipahami oleh anak usia Anak-anak. preteen seperti itu, anak remaja gitu. Jadi banyak sekali catatan kaki kalau kakak dan Iya, benar sahabat benar benar. bahasa baca ya. Iya, benar benar banget ya Allah. Dan wow sih, nggak heran Ya, nih jadi bestseller Kak karena benar-benar dipersiapkan, bahkan diriset dengan baik dan menginspirasi sih Kak untuk kami juga ya yang bekerja di bidang menghasilkan bahan bacaan literasi bahwa riset, kemudian intinya ketika menciptakan sebuah karya itu ya harus dipersiapkan dengan matang-matang lah ya. betul, betul. Jadi belajar banyak nih Kak. Heeh. Oke, Ya, jadi kalau tadi Kakak sampaikan tadi selain pemilihan pronouns, kemudian sasaran pembaca, apalagi nih Kak yang step berikutnya ketika Kakak menerjemahkan nih? betul. Jadi secara umum tadi kan pronouns dari bahasa Mm-mm. Inggris ke bahasa Indonesia ya, pronouns, Ya. idioms, Mm-mm. Mm-mm. kemudian gaya bahasa mereka tuh formal kah, tone-nya itu friendly, tone-nya itu bisnis seperti itu. Iya. Karena misalnya di buku lain, misalnya di Mm. buku Surrounded by Idiots itu ya, Iya. Mm-mm. itu juga banyak sekali idiomsnya, tapi Mm. tidak saya sertakan penjelasannya. Oke. Langsung saya kasih padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya Mm. yang saya ingat sekali itu kan huge winds blows in high heels gitu. Kalau ansih dibahasakan bahasa Indonesia kan angin yang kencang berhembus di bukit yang tinggi gitu. Tinggi. Yes, kalau di Indonesia kan Bisa kan kan? apa ini Iya. gitu kan. Jadi Gak padanannya paham. iya peribahasa di Ah, Indonesia kan semakin pohon tumbuh tinggi, semakin tinggi. kencang angin menerpa, Wah. ya kan? Wah. Itu Ya, lebih ya, 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 lebih benar, benar, benar. natural gitu. Betul, Lebih betul, betul. lebih wajar dalam bahasa Indonesia. Nah, itu langsung Oke, langsung saya terjemahkan seperti itu. oke, oke, Tapi oke. untuk buku LHTL ini,
Mm-mm. Learning how to learn, saya singkat Ya, LHTL. Itu LHTL ya. itu eh, selain saya cari padanannya, juga saya beri penjelasannya seperti itu. Oke. Itu terkait dengan gaya penulisan Dari buku. penulis aslinya. Yes, seperti Oke. itu. Jadi betul Ini, Kak, betul. identifikasi buku Mm, dengan riset terlebih dulu itu penting sih. penting banget Iya, untuk menciptakan karya yang bagus juga, Kak. Jadi tidak benar asal karena jadi. betul karena kalau kita bahasa terjemahan yang mohon maaf yang misalnya Google Mm, Translate gitu ya, itu kan nggak enak ya. betul, Maksudnya betul nggak? nggak natural Nggak gitu kan, natural, kayaknya iya, kita iya, nggak iya. ngomong kayak gini deh, kayak gitu Oh, kan oh, kalau oh, dalam oh. bahasa Indonesia seperti Iya, itu iya, iya. Dan kalau di ilmu penerjemahan ya, Kak ya, ya. ketika kita menerjemahkan itu kan ada cara-cara tersendiri dan kebanyakan berarti kakak akan menggunakan cara yang menerjemahkan melihat konteks ya kak. Jadi nggak menerjemahkan kata per kata, tapi Yes, melihat dulu keseluruhan isi kalimat atau paragrafnya, kemudian baru kakak terjemahkan seperti itu ya betul. kak. Jadi secara Mantesan konteks, bagus, bagus iya, banget. tapi ada downsize dari penerjemahan kontekstual, Oh, Kak. tetap. Jadi Oh. kadang kita jadi melenceng jauh kan. Kalau kita Ah, benar-benar nggak memagari, tidak ada benchmark yang kita pakai untuk konteks yang kita pindahkan gitu. kita akan Lagi-lagi kemana-mana saya, kak ya. yes, lagi-lagi saya inti dari penerjemahan kan memindahkan bahasa asal ke dalam bahasa Bahasa tujuan ya. betul, betul. Yes, dan dari situ kadang ada sesuatu yang hilang, kita tambahi sendiri dengan Mm-mm. konteks yang ada dalam bahasa kita, Oke. dalam bahasa tujuan seperti itu. Mm-mm. Itu kalau tidak terkontrol, maksudnya Sak- kita tidak mengacu penuh gitu ya. Kita tidak Betul. berprinsip bahwa harus 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 sesuai gitu. Sesuai dari Yes, buku aslinya, kita yes, bisa kemana-mana gitu, Kak. betul. Dan Kakak pernah pengalaman nggak kayak gitu? nah, itu itu ada pengalaman Kak. Jadi gini, Buku yang mana tuh, Kak? yes, Ceritain di nggak? buku Haruki Murakami, What I Talk About When I Talk About Running. Karena kalau Wih. dari sisi style, dari sisi bahasa, dia kan lebih lebih cerita ya, naratif, Heeh. dan itu jatuhnya Mm-mm. kayak novelet sih kalau saya ya. Oh, Walaupun itu non fiksi, tetap non oke. fiksi gitu. Ah, Kalau misalnya buku ini kan udah pakem. iya, Ini benar. adalah Mm. non-fiksi, self-improvement nggak, dan basicnya science, right? Iya, iya Jadi betul, science. tidak tidak banyak, kita tidak boleh Mm. terlalu menambahkan intinya, atau terlalu Oke, mengubah secara konteks kan? oke. Karena ada pakemnya yang Ada sangat-sangat pakemnya betul-betul sangat jelas. sudah Heeh. tegas dalam buku ini gitu. Tapi di Betul-betul. buku pengalaman saya di buku Witar-Witar itu, Iya, What I Talk About Running iya, itu benar-benar yang sudah itu dari bahasa Jepang Bang. ke bahasa Walaupun itu Indonesia. bahasa yang Anda Jadi kuasai ya, yes, tetapi yes. Jadi bentang pustaka akuisisinya kan langsung dari bahasa asal ya, dari bahasa iya. Jepang. Jadi Mm-mm. benar-benar yang ini kayaknya kalau kalau Nggak, nggak kalau ke bahasa dipagerin. Indonesia aneh gitu. Jadi banyak sekali yang, aduh saya ini biar enak gimana ya gitu, tapi tidak keluar dari kaidah style bahasa Jepang yang digukan Murakami seperti itu. Oke, luar biasa sih Jadi dan itu harus baca ya sahabat betul, bahasa. Next kita betul. langsung ke toko buku melihat buku dari Kakak Aziza nih. Ini menarik juga nih Kak, karena seperti Kakak bilang katakan sebelumnya bahwa ternyata menjadi penerjemah apalagi ketika mencoba cara kontekstual tadi itu banyak tantangan. Kakak sendiri tuh untuk mengasah, melatih, update kemampuan penerjemahan seperti apa sih Kak? Apakah karena project kan ya kalau banyak alhamdulillah kalau ada kan juga Iya iya betul. seperti itu kayak seperti apa? Apakah Kak rajin-rajin menonton atau justru rajin membaca terjemahan atau Betul, seperti apa Kak? Atau kuliah lagi? betul, betul. Jadi betul kata Kak Rizky, membaca, Heeh. Oke. membaca. Pokoknya jangan berhenti membaca. Baca benar Yes, semakin sampai kita tutup banyak usia. membaca, semakin banyak uh, kosakata yang kita punya, Betul. semakin banyak konteks yang kita dapatkan.
Mm-mm. either itu fiksi atau non fiksi, semuanya Mm-mm. semuanya kalau saya pribadi itu sangat berfungsi untuk menambah hasanah, weh. Menambah wawasan saya, membawa Iya, wawasan benar-benar. saya untuk menulis, Benar-benar. menerjemahkan, juga menyunting sih. Iya, Jadi betul. menulis Betul itu sekali, penting Kak. sekali. Sorry, Mm-mm. membaca itu penting sekali. Betul sekali, betul. Kemudian bukan hanya bukan sekadar membaca gitu, Hmm. tapi kita juga menangkap apa yang ada dalam buku tersebut. Itu Oke. juga yang saya dapat dari buku ini. Tetap Jadi promo habis, ya, sorry. Jadi jadi kakak mengerjakan proyek ini sambil belajar, begitu tepat ya kak? sekali, tepat sekali Kak Rizky. Jadi eh Seru eh, banget, seru banget. benar-benar. Jadi apalagi saya sebagai pekerja lepas ya Kak ya, Mm-mm. itu kan di sini ada teknik Pomodoro. Iya, betul. Itu benar-benar membantu saya mengatasi procrastination. Betul. Suka menunda-nunda pekerjaan. Menunda. Betul Saya banget. ya, dan ternyata prokrastinasi itu secara ilmiah itu adalah kita menahan rasa sakit. Jadi ada kalau berdasarkan buku ini ya, Betul, betul, betul. itu Dan itu ya betul, Kak. betul Kita kan, mungkin merasa dengan pekerjaan itu saya sakit, gitu. betul Akhirnya dan kita menunda, 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 dan menunda. tepat sekali. Jadi ada neuron, Betul. ada sesuatu di otak kita, di bagian otak kita Betul. itu yang Mm-mm. ingin kita menunda rasa sakit itu, seperti Oke, itu. akhirnya Dan Pomodoro, terlampiaskan lah. Betul. sorry. Jadi jadi benar bahwa teknik Pomodoro itu benar-benar membantu kita kan, karena Mm-mm. buat sahabat bahasa yang belum membacanya, saya Membaca. sedikit Mm-mm. saya sedikit kasih insight Bocoran? tentang Pomodoro itu, bahwa Betul, betul. Silakan, Kak. intinya adalah kita mengalokasikan satu waktu untuk benar-benar fokus, Mm-mm. kemudian alokasi waktu berikutnya untuk rewards sebagai Iya. obat dari penundaan rasa sakit itu. Sakit tadi itu. Yes, Dan jadi saya dengan itu sudah kita benar menjalankannya, teman-teman sahabat bahasa. benar. Dan it works, it works. Yes, Sangat, kerjaan kita selesai, rasa sakit betul. itu hilang, dan bahagia. Walaupun akan ada kerjaan lagi, tapi nggak tahu kenapa ya, lebih merasa lebih, oh enak juga ya Iya, menggunakan sistem ringan gitu ya, Pomodoro Kak. ini. Ringan, Jadi betul, kayak, betul. jadi Betul. beban itu seperti terangkat gitu. Betul, betul. Dan itu bisa diaplikasikan ke berbagai jenis pekerjaan ya, Wah, Kak. tepat Nggak hanya sekali. belajar, tapi juga Betul, bekerja dan segala macam. betul. Biasa. Nah, Nah, kemudian Kakak, yang kedua, betul? yes, Mm-mm. iya, yang kedua yang cek pemahaman tadi itu, Kak. Jadi Betul. membaca Cek buku pemahaman. di Mm-mm. sini, Mm-mm. di setiap bab ini kan selalu ada rangkuman dan cek Betul pemahaman. nih, cek Yes, pemahaman nih, sahabat bahasa. yes. Itu Ah, pasti kita juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kan. betul, betul. Ya, jadi ketika saya membaca buku yang lain pun, saya Mm-mm. biasakan, berarti setelah 2023 ya, saya mulai membiasakan untuk membuat pertanyaan dan menjawabnya. Ya, ini Dan it adalah works. It it really works. works. Ya, Benar, betul. benar. Jadi mungkin tidak sehebat Babs yang tadinya dari Iya, ahli bahasa Rusia menjadi kemudian seorang bahasa. profesor di bidang teknologi gitu ya, Iya, betul. teknik elektro. Tapi untuk hal-hal sekitar kita lah, sehari-hari kita, Betul. sangat membantu. Betul, 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 betul banget, Kak. Dan luar biasa Yes, ya, Kak. Jadi saya semakin semangat nih untuk menghasilkan karya seperti Kakak dan seperti Barb juga, bahwa di sini menunjukkan ketika kita menguasai satu hal, kita kan gampang akan mudah memberitahukan ke orang lain dengan cara yang sangat simpel. Dia membahas neuron, tapi dengan pembahasan yang semua orang seperti tujuan utamanya ya, sasarannya kepada teens, kepada remaja. Tetapi untuk kita juga tidak terasa membosankan, sangat seru. Dan mungkin kalau untuk angkatan-angkatan yang juga sudah tua, mungkin juga akan lebih terbuka dengan bahasa-bahasa yang di sini. Ketika kita membaca ini, kita jadi lebih paham dan lebih apa ya, oh ternyata nggak serumit itu ya belajar otak dan bahasa. Oh ternyata otak kita tuh mirip gurita ya. Metafora-metafora yang sangat menginspirasi dan membuat saya bermimpi, Kak, kadang-kadang. Bermimpi oke.
andai saja besok ya buku-buku lain yang membahas tema-tema berat, misalnya kalau di ilmu bahasa kan ada linguistik forensik, linguistik korpus, dan dibuat versi sangat menarik ini, nggak akan orang sulit bosan. Iya. nggak akan orang bosan Ya, ya. mempelajari linguistik korpus atau mempelajari teknik-teknik dengan buku yang seperti ini gitu Kak. Semoga impian itu akan tercapai Kak suatu hari nanti. Amin, amin. Mungkin Iya nanti Kak. Balai Bahasa bisa bekerja Bahasa. sama dengan penerbit Bentang. Betul. Silakan loh, Kak. Betul Kak. Jadi ini juga sebenarnya masukan untuk profesor-profesor ya kayak Betul, bagaimana betul. membuat bahan-bahan rujukan yang menarik seperti yang dibuat oleh Barb ini sehingga nggak akan ada tuh anak murid yang menunda-nunda kelulusan karena sudah disediakan bahan rujukan yang semenarik dengan mengikuti zaman dan bahasa yang mereka mengerti. Jadi tidak akan Betul. ada namanya sulit seperti itu Kak. Yes. Tadi Ya. menyinggung Gitu. Kak Rizky juga bahwa buku ini membahas sesuatu yang sulit tentang neuron, tentang Betul, otak, dengan banyak metafora ya kan. betul. Misalnya fokus kita adalah otak yang berbentuk gurita. Betul. Prokrastinasi yang kita alami adalah zombie, seperti itu kan. Iya. Jadi itu juga Heeh. tantangan dari buku Betul, ini betul, gitu, betul. untuk menerjemahkan buku ini karena Bob di sini menggunakan banyak sekali Mhm. metafora agar mudah dipahami seperti Iya, itu. Dan itu tantangan untuk membahasakannya betul, betul Kak, gitu. ke ke bahasa Iya. Indonesia. Zombie kan mayat hidup ya, tapi kalau Heeh. misalnya kita pakai mayat hidup, kayaknya Kurang kaku cocok, banget gitu, gitu ya. betul, Ya betul, udah, betul, nggak betul, apa-apa, betul. kita tetap gunakan zombie, tetap Oke. alien, bahwa neuron itu adalah Mhm. alien dan lain sebagainya Mhm. seperti Ya itu. walaupun itu juga kosakata umum sih sebenarnya, Betul, betul. pemilihan Kakak untuk itu Pilihan kata diksinya, tepat, yes. tepat, Jadi kalau tepat. misalnya kita ansih Mhm. mengacu kepada penerjemahan gramatikal, Mhm. benar-benar memindahkan dari A ke A, B ke B, Mhm. seperti itu kan, Mhm. jadi tidak natural ya, Kak Betul, Rizky. betul, betul. Karena memang fokus Kakak tadi bagaimana karya ini senatural mungkin sampai ke pembaca gitu. Tidak Betul. jejak dari karya aslinya, tapi juga bisa dipahami oleh kita nih yang nggak tahu bahasa Inggris ya. Itu Kak, wah luar biasa nih Kak. Ya semoga mimpi saya terwujud nanti ya Kak. Ada Amin. satu buku lagi nanti yang diterbitkan oleh Bentak membahas misalnya linguistik corpus ya. How to Penulisnya Rizky learn Gayatri gitu ya. Amin. how to learn linguistic corpus. Wah, terus buat seperti ini luar Semangat biasa. Kak Tidak, Rizky. semoga Kak ya itu mimpi saya ya Kak ya. Dan mimpi sahabat bahasa tentunya yang sedang Betul, betul. mencari ide mungkin ya, deskripsi dan tesis. Ini buku yang sangat menarik juga kalau kalian ingin menelaah tentang pola penerjemahan. Seperti itu tuh, ini sumber yang sangat kaya sahabat bahasa. Terima kasih Kak. Ya Oke. Allah. Mungkin ada lagi, Kak, tadi ya tips-tips Kakak tadi ketika Kakak menggunakan bahasa yang komunikatif selain tadi pakai kontekstual, penerjemahan kontekstual, apalagi nih, Kak, kira-kira? Tadi membaca juga, sering-sering membaca, ada lagi nggak, Kak? Terkhususnya untuk menerjemahkan buku ini ya, Kak Betul, Rizky, khusus atau untuk secara apa? umum? Boleh khusus untuk buku ini, Kak. Oke. Terkhusus untuk buku ini saya bikin Mhm. list gitu. Metafora apa saja yang dipakai oleh eh Barb ya? Barb, yes, Mhm, oleh mhm. para penulis ini. Jadi di bagian apa, sebelumnya kan Mhm. saya ansih ke bukunya aja, padahal buku ini juga ke isinya awalnya. Oke. Tapi Mhm. setelah saya juga diingatkan juga oleh editor bahwa Mhm. ilustrasi dalam buku ini juga merupakan Juga harus bagian utuh. oke. Ilustrasi adalah bagian utuh dari buku ini. Kadang ilustrasi di buku lain, di buku mungkin di buku yang lebih umum gitu ya, hanya sebagai Iya, betul. gambaran saja gitu ya. Iya. Tapi untuk buku Ilus LHTL ini, di LHTL ilus benar-benar satu ilustrasi kesatuan itu menjadi utuh. bagian, betul, Yes. betul, Jadi betul, betul. ilustrasi adalah bagian dari buku itu sendiri gitu. Betul, betul. Jadi benar-benar metafora dan ilustrasi apa saja yang ada di dalamnya Oke. untuk membantu saya menerjemahkan. Jadi bukan sekadar saya tulis di Word, di laptop atau di komputer seperti itu, tapi benar-benar
eh, sorry, Hmm. saya tulis daftarnya gitu ya di kertas gitu. Jadi ketika saya ada jejak ada jejak yang saya ingat bahwa oh ini loh metafora yang Bob gunakan dan saya selalu konsisten dengan daftar itu gitu. Oke, jadi konsisten ya. Jadi Betul. misalnya tadi bahas zombie atau dendritik ya, dendritik. Dendritik, Berarti nanti sinapsis. sinapsis. Jadi akhirnya kakak konsisten menggunakan metafor-metafor yang sudah tadi kakak data Tepat. itu ya. Yes. Pas banget. Dan benar, Iya. kakak kok sangat konsisten sekali. Seperti saya katakan, sahabat bahasa, ini sangat perfect. Buku ini sangat perfect. Mulai dari tadi nggak tidak ada tipe. Kemudian tadi istilahnya benar-benar konsisten sehingga kita paham juga oh dendritik yang tadi dibahas. Jadi benar-benar sangat dipersiapkan dengan sangat baik buku ini luar biasa nih Kak. Wah, jadi tadi ya salah satu tipsnya mulai dari membuat membuat catatan juga ya Kak biar tadi Betul. memberikan tadi konsistensi. Konsistensi. Dan tadi misalnya ketika kakak ada penjelasan selanjutnya, kakak tetap menggunakan konsep yang sama. Jadi penting sekali untuk membuat catatan-catatan seperti itu ya kak ya. Betul. Karena apa ya Kak? Saya Mm-mm. dan mungkin beberapa orang berbeda-beda ya, tapi yang saya Mm-mm. juga ambil dari buku ini, dari Ya, LHTL juga. Kalau kita memvisualkan apa yang kita baca, apa yang kita betul. pelajari, itu Mm-mm. jadi kita lebih mudah fokus dan Betul. lebih konsisten. Dan itu terbukti itu buku ini benar-benar pertama kali saya pakai metode itu Kak. Jadi selama ini Ketika kan menerjemahkan buku ini juga kak. yes, yes. Jadi sebelumnya kan ya udah kita mengandalkan find and replace seperti itu. Yang sungguh Betul, sebenarnya betul, itu betul. tidak sempurna. Pasti ada yang terlewat. Betul. Secanggih-canggihnya find and replace ya. Replace ya. Ya, karena kalau Oh, dalam bahasa Indonesia kan ada yang berimbuhan, betul, betul sekali kak. berakhiran, right? Jadi Betul. walaupun nanti dia tangkap, ternyata oh bukan ini yang kita maksud seperti itu. Jadi Oke. Dan dengan buku ini saya menggunakan. benar-benar mendapat banyak bantuan untuk Oke, menulis juga sih Kak. ya, ya tadi ya visual. Jadi Visual, ketika visual. kita Ya. Memvisualkan apa yang kita memvisualkan sesuatu pelajari ya. Karena pelajarin, saya gak pinter gambar ya Kak, jadi ya saya tulis seperti itu. Visual saya adalah tulisan. saya akan mengikuti yang sama, jejak yang sama deh, Kak. Dan ada bagian saya di bagian ketika kita sering membuat catatan rapat, catatan apapun, sekarang kita sudah terbiasa ketik, 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 ketik. Yes, Dan yes. benar gitu, ketika kita menulis, Mhm. entah mengapa informasinya kok lebih melekat ketika saya mengetik. Saya hanya fokus kepada apa yang dikatakan oleh pemimpin rapat segala macam. Tapi ketika menulis saya benar-benar memikirkan, oh yang dimaksud pemimpin ini begini, 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 dan begini. Jauh lebih melekat daripada saya mengetik, menulis apa yang dikatakan. Dan setelah rapat saya tidak mengingat apapun ya. Dan luar biasa di sini, oh ternyata benar ya secara ilmu otaknya tuh memang ada loh. Memang seperti Benar. itu bagusnya. Dan itu kita baru tahu gitu ya Kak. Maksudnya Benar. serumit itu dijelaskan kepada Ya, remaja dengan sesederhana mungkin gitu. Jadi betul, betul, betul. Dan saya saya pun betul, sangat kita berterima kasih pada buku ini. luar biasa. Luar biasa untuk Bentang yang berhasil mengakuisisi ya. Tepat sekali. Thumbs Jadi up. orang seperti saya, kalau kakak kan emang pintar bahasa Inggris ya. Kalau saya yang tidak bisa bahasa Inggris, mendapatkan karya sebagus ini dengan bahasa yang sangat saya mengerti, itu luar biasa. Ini anugerah teman-teman, sahabat bahasa, ini anugerah untuk kita. Ya jangan sampai dilewatkan untuk tidak dibaca ya. Jadi harus dibaca nih sahabat bahasa. Sahabat bahasa Luar harus biasa. baca. Harus Karena baca ya, ini buku. itu tadi Betul kakak betul. bilang bahasa Inggris gak terlalu pintar gitu. Nah, bisa untuk belajar bahasa Inggris loh kak ini. Sungguh, Wah, sungguh. Jadi terjebak saya. banyak, betul, betul. Jadi eh, Betul betul Kak. dengan sering Heeh. membaca teks Mhm. berbahasa Inggris pun itu akan membantu kelancaran kita untuk membaca. Betul, betul, betul. Dan intinya harus fokus tadi ya, Kak ya. Kunci dari si Barb Tepat ini kan sekali. kita harus fokus. Betul, Temukan apa yang ingin kamu pelajari dan betul, jangan pernah takut untuk kalau saya belajar ini manfaatnya apa. betul, Jangan seperti betul, itu yang betul. sering kali saya lakukan, yang sering saya
lakukan, betul yang lakukan adalah seperti itu, Kak. Saya males nih belajar ini kayaknya nggak berguna deh buat saya nanti. Kita tidak pernah tahu sahabat bahasa, dan dari buku ini kita benar-benar belajar bahwa mempelajari banyak hal itu tidak sebegitu menyeramkan kok, tidak sebegitu menyulitkan kok, seperti itu ya, Kak, ya? Betul, Biasa. betul. Dan di sini Bob juga menggarisbawahi Mhm. kadang kita terlalu terikat sama passion, Kak. Betul Jadi, oh betul ini bukan betul. passion saya gitu. Jadi saya nggak mau nih belajar gitu. Ah, bukan passion Betul. saya kayak Iya. gitu. Jadi Iya, bahkan saya udah kita nggak langsung bisa dia di bahas sana. di bab pertama kan terkait Betul, rencana ini. Jadi seperti itu betul. sih. Luar biasa Jadi ya, mari bukunya sangat menginspirasi. sahabat Mari bahasa. sahabat bahasa di-check out ya. Atau sahabat bahasa yang lagi di Lombok, langsung kita ke Gramedia. Mumpung ada diskon juga ya, karena ada bulan bahasa dan sastra. Ayo. Teman-teman. Ya, ayo, ayo, ayo. Lah, Kak, kita beralih ke topik yang berbeda Baik. karena seperti yang saya katakan sebelumnya ya, Balai Bahasa tidak hanya di NTB, ada juga di Jogja dan di beberapa provinsi lainnya juga sedang masif-masifnya, giat-giatnya memperbanyak bahan bacaan literasi yang berkualitas nih, Kak. Berbeda dengan Bentang mungkin yang sasarannya lebih umum, kalau di, balai kantor, ini dia sasarannya ke penutur bahasa daerah dengan fokus melahirkan bahan bacaan dalam versi bahasa Sasak, misalnya kalau di Lombok sini ada bahasa Samawa, bahasa Bojo, atau kalau di Jogja di bahasa Jawa nih. Hmm. Kakak sendiri punya pengalaman nggak, Kak, seputar menerjemahkan atau mungkin menjadi penyunting karya-karya yang sasarannya tadi, dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau ke bahasa asing ya? Karena ada beberapa juga literasi yang dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa, seperti itu, Kak. Ada Betul, betul. pengalaman, Kakak? Ini menarik sekali, Kak. Jadi Heeh. memang lagi ada proyek seperti itu ya. Saya juga baru dengar bahwa Wah, ada iya iya lagi iya. proyek itu. Ada ya? Iya iya. Yes, karena Ada. karena dari sebelumnya Mhm, saya pernah dengar ada juga proyek seperti itu gitu. oke. Kalau saya terlibat langsung sampai saat ini Mhm. belum ada. Belum Belum ya, pernah Kak? Tapi belum pernah pernah menyunting, oh, belum ya, menerjemahkan itu Kak? belum pernah. Tapi Iya. dulu waktu kuliah saya pernah menjadi asisten peneliti. Oke. Mungkin Kak Laras tadi ya? Kak, Lentera Kak Lentera. Lentera ya, sorry. Kak Lentera pernah dengar juga uh, Dr. Faruk ya, yang sekarang Oh sudah ya, jadi Pak Faruk. profesor ya. Heeh heeh, Pak Uh, Faruk, nggih. jadi itu meneliti tentang penerjemahan cerpen Umar Khayyam, Seribu Kunang-Kunang di Manhattan, ke Heeh, berbagai bahasa bahasa daerah. daerah. Yes. Wah. Itu saya pernah sih terlibatnya sebatas asisten saja gitu. Oke. Jadi tujuan penelitian itu adalah apa, membahas antitesis, Mhm, menemukan antitesis bahwa bahasa daerah itu terbatas mhm, pada konteks kultural yang ada pada mereka, yang ada pada bahasa daerah itu, sehingga mhm. tidak bisa menerjemahkan konteks yang lebih modern. Iya, itu bener bener bener. Pada masa itu Umar Khayyam kan penulis modern ya, sastra Heeh, modern seperti itu heeh. gitu. Itu diterjemahkan kalau tidak Mhm. salah lebih dari 10 bahasa termasuk bahasa Sasak Ada. yang ya yang jadi 1000 entep-entep Lek Manhattan. Aduh, kita bisa dapat itu dari mana ya, Kak? Boleh nggak, Aduh, Kak, dibagi, Kak? itu itu mungkin bisa dicek di library UGM ACID mungkin Oh, ya, harus harus atau harus atau harus harus mungkin harus. Profesor Faruk itu tahun 2008 2009 kalau nggak Oh salah. ya, berarti kita langsung cus menghubungi Profesor Faruk. Yes. Oh yes, cus. Cus Cus. langsung harus nih. Cus. Karena ini juga berkaitan lagi nih, Kak, dengan berbagai project, karena selain untuk menyediakan bahan bacaan literasi untuk penutur bahasa sini nih anak-anak biar tidak juga melupakan bahasa daerahnya, bahan bacaan literasi dari dalam bahasa daerah itu juga bisa memperkaya korpus bahasa daerah, Kak. Kalau bahasa Jawa Oke. mungkin sudah sangat banyak ya, jejak-jejak tulisannya dari mulai dari korannya banyak yang dari bahasa Jawa atau majalahnya. Kalau di bahasa Sasak misalnya contohnya ya, Kak, atau di daerah-daerah timur lain tuh sangat sedikit sumber tertulisnya, Kak. Oke. Dan penelitian dari Kakak
walaupun sebagai asisten tapi tetap sangat bermakna ya. Tadi tentang Umar Khayyam itu pasti akan menambah korpus bahasa daerah juga, Kak. Betul, betul. Biasa, 1000 luar biasa. kunang-kunang di Manhattan, yes. Itu Oke, betul Kak, luar biasa entep-entep ilmu ya, banget. kunang-kunang di Entap, ya, entep-entep. entap. Oh, luar biasa nih, Kak. Terima kasih, Kak, informasinya. Iya, Mungkin sama-sama Kak. next podcast bersama Prof. Faruk. Wah, silakan. Beliau kan sekarang juga pengampu di Heeh. kajian media dan budaya ya. Oke, pas berarti Kak ya. Oke, Yes, Kak. Terima kajian. kasih banyak informasinya. Ini Sama-sama ini Kak. selingan senior Yes, kita yes. ya. Kalau kalau boleh tahu, Balai Bahasa NTB sendiri sedang Heeh. proyek apa ya untuk penerjemahan ke bahasa Sasak, ke bahasa daerah? Nah, tidak hanya di NTB Kak, di Jogja Oke. juga sama. Mulai dari awal kita ada sayembara penulisan cerita anak Kak. Nah, I see. seharusnya kakak ikut. Oh ya Ya ampun, ketinggalan ampun, saya. ketinggalan ini. Mungkin karena kesibukan ya. Oke, oke, oke. Dan Oke. kalau di NTB sendiri, sayembaranya juga diiringi dengan BIMTEK, Kak. Wah, Dan penulis dan yes. penerjemah, kemudian ilustrator dipertemukan. Kemudian sebenarnya kurang ideal ya waktu pertemuannya karena kakak sendiri aja tektokannya ya lumayan ya dengan Lumayan. editor, dengan iya tidak bisa secepat itu apalagi via chat atau SMS seperti itu kan. I see. Nah, tapi alhamdulillah sudah berjalan, tetapi, kalau menurut saya ya, Kak, masih harus banyak belajar, terutama ketika proses penerjemahan seperti Kakak, Oke. menerjemahkan ini bagaimana bahasa daerah ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena aslinya ini kan dari bahasa daerahnya, Kak, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, harusnya ya, Kak. Tapi, perlu perlu banyak evaluasi lah, Kak, untuk, karya karena sudah melakukan uji keterbacaan juga, mendapat masukan, kemudian dapat ilmu juga dari Kakak, luar biasa. Jadi semoga bisa makin baik ketika Amin. Semangat. menghasilkan bahan bacaan literasi untuk anak-anak nih, Kak. Jadi Betul. misi yang ditanggung banyak sekali, Kak, mulai dari menyediakan bahan bacaan literasi dan sekaligus, bagaimana bahasa daerah juga tetap diketahui oleh adik-adik nih, biar tidak Tetap punah. menjadi bahasa penutur gitu ya. Maksudnya Iya, sehari-hari gitu. iya, jangan Keren sampai sih. mereka Karena kan lupa. sekarang semakin tergerus ya Kak itu ya. Betul, betul banget, Kak, karena ya tidak hanya di Lombok ya, mungkin di manapun Yes, di Jogja perkawinan bahkan ya. di Jogja. Wah, Dan Kakak pun juga dengar tidak ada medok-medok sama sekali ya, mungkin apa nih, sudah mulai sudah tergerus nih atau bagaimana? tergerus ini. Karena sudah Oke. terlalu Jepang ya kayaknya ya. Oh, Waduh. enggak. Arigato, Arigato, arigato. arigato. Ya. Arigato. Oke. Tapi ya tidak lah, tidak ya. Mungkin kalau berbahasa mungkin masih lancar ya, Yes, Kak, ya. kalau Masih secara lah. aktif, kalau ke pasar gitu ya pakai bahasa Jawa. Masa ya? Harus, Kak. Hebat sekali. Saya juga pasar, harus pakai bahasa Terus daerah. pakai bahasa daerah, betul. Sama untuk menurunkan harga ya, betul ya. Betul Bukan sekali. melestarikan bahasa daerah, tapi menurunkan harga. Betul sekali, Kakak. Saya setuju. Indeks Itu betul. ekonomi gitu loh Iya. ya kayak. Betul, Kak. Luar biasa ya, walaupun kita mana-mana, semoga masih tetap seru, sahabat bahasa masih stay on di situ ya, Yes, sahabat tetap bahasa. mengikuti kita. Kemudian tadi berbicara mengenai beberapa proyek Balai Bahasa yang semoga nanti bisa melibatkan Kak Azizah juga. Amin. Ya, Dengan senang amin. hati Kak, terbuka. Iya, ingin sekali ilmu-ilmu penerjemahan ini juga ditularkan ke penerjemah-penerjemah di sini, itu akan menjadi sangat menarik sepertinya, Kak, ya. Karena pastinya, belajar itu kan, tidak harus kuliah, tapi bisa lewat sharing seperti ini gitu, dan akan lebih baik ketika ya tadi, mulai dari langsung bahas cerita, kemudian nanti Kak Azizah bantu, wah iya, terlalu besar mimpi saya, Kak, ya. Loh, semangat itu awal yang baik. Betul. Ya, terima kasih, Kak. Oke, kemudian kita berlanjut ke, eee, sedikit pertanyaan nih, Kak, ya. Tadi Ya. sudah Kakak bagi nih tips dan trik yang bisa diikuti oleh sahabat bahasa, mulai tadi terbiasa membaca, kemudian jangan lupa menerapkan beberapa poin di sini ya, Kak, ya, mulai dari menulis, kemudian Pomodoro dan sebagainya. Ada kira-kira, tips dan trik, Kak, mungkin tidak hanya
ketika kakak mengerjakan project ini ya. Ketika kakak mengerjakan project lainnya, bagaimana biar bahasa yang kakak gunakan tetap selain tadi melihat sasaran, tapi tetap komunikatif gitu Kak. Walaupun sasarannya pembaca jenjang atas, tetapi tetap komunikatif seperti itu Oke, Kak. oke. Tips dan triknya tadi sudah saya banyak sebutkan tadi ya. Bagaimana kita harus scanning dulu, Mm, membaca sasarannya siapa gitu. mm, Kalau secara umum ya tentu kita harus melihat tema dari buku itu seperti apa gitu. Jadi oke. misalnya saya contohkan dari bukunya semi semi autobiografinya Haruki Iya, Murakami seperti Hakim. itu. Apa What I Thought When I About Talk when About I talk Running about itu ya. running. Sasarannya bukan hanya pelari di situ kayak gitu. Mm, Ceritanya itu bukan hanya tentang lari seperti itu kan. Jadi bagaimana dia ada proses penulisan, proses mm, kreatif sebagai seorang mm, penulis, hubungan pribadinya dia dengan keluarganya, kemudian mm, keresahan-keresahan seorang Murakami gitu, yang mm, semuanya terjalin dengan satu benang merah lari mm. gitu. Nah, itu menarik. Jadi Oh, kita benar-benar menarik. ketika kita baca judulnya, oh ini soal lari nih gitu. Tapi Mm, sebenarnya nggak itu aja gitu. Ada mm. banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Dan ini kan sasarannya berarti nggak hanya Banyak pelari, nggak pelari. hanya orang dewasa gitu ya. Mm, Tapi tidak walaupun tidak bisa dimungkiri kalau sebagian besar peminat dari buku ini adalah orang yang menggemari lari atau iya. bahkan terinspirasi untuk berlari dari buku Haruki Murakami ada loh Kak. Kami ya. Betul-betul Ya, luar jadi biasa, luar biasa. yes, jadi eh, saya pikir Hmm, tips yang paling penting untuk kita tahu apa yang eh, mau kita terjemahkan adalah hmm. dengan memahami esensi dari buku asalnya. Kaisang itu, oke. Yes, Ya, itu sih poin kembali paling lagi penting ya, ya, Kak ya. Oke. riset dan Hmm, identifikasi. Kalau kita tidak hmm, mengenal Murakami gitu, langsung hmm, aja kita terjemahkan buku itu sebagai hmm, suatu produk bahasa asing ke dalam bahasa hmm, Indonesia gitu. hmm. Hasilnya saya jamin kaku. Ya, betul, betul, betul. Luar, luar biasa Yes, nih, Kak karena ya. karena akan jadi ansih Recording in penerjemahan dari progress. bahasa Oke. Jepang ke bahasa Indonesia Hmm, seperti itu. hmm, Tapi kalau kita mengerti konteksnya, menangkap esensinya, hmm. insya Allah itu lebih mudah untuk menjadikannya lebih komunikatif seperti Oke, itu, Kak. luar Yes. biasa nih. Ini Jadi tips dan trik yang sangat berharga untuk sahabat betul, bahasa betul. yang ingin mengikuti jejak karir dari Kak Azizah menjadi salah satu penerjemah hebat ya untuk beberapa karya. Ya, tentunya pasti apa ya? Kadang-kadang saya memikirkan menjadi penerjemah atau pembuat subtitle Kak, drama-drama atau apa itu kayak menyenangkan sekali karena kita pertama kita menikmati karya itu dan kita menciptakan karya lain dari karya itu. Itu bangganya double double kali lipat gitu menurut saya. Kalau Kakak sendiri bagaimana nih Kak, sebagai penutup, sedikit penutup Oke, ketika Kakak kalau menjalani peran sebagai dalam hal ini saya sebagai penerjemah atau ya, pekerja penerjemah lepas? Penerjemah, khusus penerjemah aja penerjemah mungkin ya. ya Kak, khusus Yes, menerjemah. oke. Jadi kalau dalam saya pribadi, Mhm, saya jadi belajar banyak sih. mhm. Nilai plus yang paling gampangnya sih saya jadi pembaca pertama dari buku yang belum terbit. Itu sih. Jadi Betul, sebelum betul, betul, orang-orang betul. baca saya udah tahu nih gitu kan gitu. Itu Mhm, itu itu nilai plus yang secara gampangnya saya dapatkan gitu. mhm. Tapi kalau secara kepuasan, saya alhamdulillah dari sebagai seorang penerjemah itu benar-benar membuat saya menjadi lebih baik gitu secara kosakata, secara Nah, proses saya berpikir, mhm. proses kreatif saya terbangun dari karya-karya penulis-penulis hebat seperti Betul, itu betul, kan. betul, betul. Dan bagaimana memindahkannya ke dalam bahasa Indonesia yang Satu, natural. betul. Yes, Ya itu benar-benar Allah. bermanfaat untuk saya dan walaupun di sini
sebagai penerjemah, tapi juga sangat memengaruhi pekerjaan saya yang lain sebagai penulis seperti itu, copywriting gitu kan. Luar biasa nih Kak ya. Yes. Luar biasa Kak. Dan pastinya karya Kakak juga menginspirasi banyak orang. Pahala Amin. jahi, jariah. Jariah, pahala Jadi jariah. Pahala amal jariah jariah ya. maksudnya. Jadi amal Amin ya jariah Allah. Kakak gitu Semoga ya Kak. semoga sahabat bahasa semuanya bisa mengambil manfaatnya seperti Kak Rizky juga saya pribadi Betul, betul, itu betul Kak. mungkin sekali lagi yang penting niat, benar-benar Betul. membaca, ikuti Mm-mm. step by stepnya karena benar-benar mudah diaplikasikan. Ada Mm-mm. selalu cobalah ya di Iya, dalam betul. buku ini. Cobalah. Mm-mm. Yes, jadi ketika kita mencobanya, oh gini, oh gini, oh gini, itu sangat mudah dipraktikkan Betul, dan betul, betul. akhirnya secara tidak sadar dalam kehidupan Mm-mm. sehari-hari kita mempraktikkannya. Betul, betul, betul sekali Betul, Kak. jadi ketika apa gitu, aduh males banget ini gitu. Oh, kita lagi menahan rasa sakit nih Sakit gitu. itu. Itu terngiang-ngiang gitu. Betul, Aduh nggak oke. bisa fokus nih gitu Betul, ya. betul, betul. Iya, Aduh, kurang gurita. tidur nih. Kurang Yes, tidur. yes. Aduh, ternyata guritaku terlalu multitasking gitu. Jadi, Multitasking. gimana kita berdifusi? Kan Betul, diajarkan juga di betul. sini, right? Betul, betul, Kasih betul, betul. difusi itu dan sangat kontekstual karena dia terbit 2018 ketika sosial Mm-mm. media sedang booming sekali ya. Saat Dan COVID itu anak-anak, ya, Kak ya. yes, dan remaja Mm. semuanya semuanya gadget gitu kan. Jadi Betul, betul, benar-benar betul. fokusnya terpecah. Jadi saya pikir dan Kak Rizky sudah Iya, dijelaskan banyak panjang lebar. Kita setuju bahwa kita belajar banyak dari Barb dan teman-teman. iya, iya, luar biasa Gitu nih, kan? Kak. Ya, Sorry. seperti saya tadi bilang, katakan tadi ya. Jadi bekerja Kakak mendapatkan manfaat, orang lain juga mendapatkan manfaat. Itu luar biasa Oh, nih, Kak. amin. Kita tunggu karya lainnya dari Kak Azizah dan teman sahabat Semoga bahasa tadi bisa tulis kolom komentar jika ingin berkomentar menjadi salah satu fans dari Kak Azizah, silakan tulis kolom komentar nanti kami sampaikan. Sebelum kita ke penutup nih Kak, mungkin bisa yes. diberikan bocoran sedikit nih Kak. Karena kakak juga tergabung di Bentang. Uh, Bagaimana ketika sahabat bahasa ingin mengirimkan tulisan ke Bentang atau mungkin menjadi salah satu bagian dari Bentang itu prosesnya seperti apa Kak? Mungkin Sure. spesifikin ke tulisan aja deh Kak. Oke, oke. Mhm. Jadi kalau untuk Bentang sendiri, Mhm. penerimaan naskah itu sesuai waktu-waktu tertentu yang dibuka oleh Oh, penerbit Bentang Pustaka gitu. oke. Dan informasinya dibuka via laman Yes, ya atau betul. media sosial seperti itu. Yes. Oke. Untuk saat ini sih Bentang sedang ada sayembara novel bertema politik dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat basah dicatat ya. Sahabat saja, yes, Sayembara betul. novel politik. Sa- Oke, berat. Politik Nggak dalam bisa saya. kehidupan sehari-hari. Jadi untuk lebih jelasnya itu bisa ke Oke, sukusastra.com. oke. Itu bagiannya dari Bentang Sukusastra.com. Pustaka yang soal sayembara-sayembara ya. Mm-mm, Dan kunjungi juga Instagram @bentangpustaka dan Suku mm-mm. Sastra supaya nggak ketinggalan informasi. Iya, jadi ilmu, Semuanya info, info lengkap bener. di situ. Yes. Oke, sukusastra.com. Sahabat Tuh, bahasa, sukusastra.com. Dan saat ini sedang ada project sayembara tadi ya. Jadi harus sayembara. ikutan sahabat bahasa kapan lagi Politik dalam kehidupan sehari-hari. betul menjadi bagian dari karya-karya yang diterbitkan oleh penerbit populer Bentang Pustaka. Oke, sahabat bahasa, terima kasih Kak Azizah. Kita sudah di Terima penghujung kasih Kak acara. Rizky. Tidak terasa kita sudah berbincang banyak, hampir 1 jam, dan kalau saya merasa ke-charge, memberikan energi positif nih, siniar bersama Kak Aziza. Sama, Semoga sahabat bahasa saya pun. juga sama ya Kak. Aduh, terima Sama. kasih Kak. Sahabat bahasa juga semoga merasakan hal yang sama ya Kak. Dan segera membeli buku ini ya. Baik sahabat bahasa, terima kasih sekali lagi untuk Kak Aziza. Terima Selamat kasih. menikmati pekerjaan sehari-hari lagi ya. Semua ditunggu kedatangannya di Lombok ya agar kita bisa berbincang secara Amin. langsung ya. Terima kasih Kak Amin. Rizky, Balai Terima kasih. Bahasa dan juga Bentang Pustaka untuk yang sudah memberikan kesempatan untuk
hadir dalam siniar Sasambo Sambo. Bisato ini. Ada Oke. singkatannya SSB nggak sih, Kak? SSB. Ih, bagus ya, Kak. Terima kasih. Kakak nih kayaknya ahli buat singkatan ya. Apa karena telah belajar ini metafor? Ini metafornya Metafor, singkatan. betul sekali. Kan lebih nyantol gitu di kepala ya, Kak. SSB. Oke, bagus Kak. Terima Terima kasih. Ini kasih. Kak banyak memberikan inspirasi dari siniar bersama Kak Aziza nih. Terima kasih Kak sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Rizky dan Balai Bahasa juga sahabat sastra semua. Sahabat bahasa, Sorry, sahabat bahasa semua. sahabat bahasa semua di Lombok, di Nusa Tenggara Barat pada khususnya. Oke. Terima kasih sudah tonton siniar Sasambo Bisato bersama Kak Oke. Rizky. Dan Kak Aziza. Yes, SSB. Baik Kak, kita akan tutup siniar Sasambo kali ini. Sekali lagi terima kasih Kak Aziza telah meluangkan waktunya dan terima kasih juga sahabat bahasa. Semoga banyak hal positif yang sahabat bahasa raih, yang sahabat bahasa dapatkan dari siniar ini. Dan sekali lagi selamat selamat merayakan bulan bahasa dan sastra tahun 2025. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.